Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu pinta kita, doa kita yang senantiasa kita panjatkan pagi, siang, sore, malamnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang termaktub di dalam surah Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Yaitu disebutkan oleh para ulama, jalan tersebut adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yaitu jalannya para nabi, orang-orang yang membenarkan para nabi, wasyuhada, dan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang soleh yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada dua jalan yang kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita berada di jalan tersebut, yaitu jalannya orang yang dimurkai, yang dibenci, dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Katsir, begitu pula dengan tafsir At-Tabari, Jalalain dan seterusnya, bahwasanya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan ini adalah mereka al-Yahud, yaitu orang-orang yang sudah mengetahui ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, namun mereka berpaling dari ilmu tersebut. Mereka tidak mengamalkan ilmunya sebagaimana mestinya. Dan ini merupakan warning bagi kita semuanya, siapapun itu, agar ketika kita mengetahui al-haq dari sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan hak tersebut. Ketika kita mengetahui ini adalah sebuah kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka jangan lagi kemudian kita berpaling darinya dan mengambil jalan selain daripada jalan yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu pula dengan orang-orang yang dhalin, yang sesat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalannya orang yang sesat. Siapa jalannya orang yang sesat ini, jamaah rahmatullah, adalah orang Nasara, yang para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya mereka sesat karena mereka beragama tanpa ilmu. Dari dua jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, dua jalan yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, mengetahui hak namun tidak berjalan di atas hak. Kemudian al-dhalin, mereka yang beragama tidak di atas ilmu. Dan tercelanya dua sifat ini, jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyimpangan, sebab penyimpangan pokok yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yang banyak kaum muslimin terjatuh di dalamnya, adalah yang sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yaitu mereka tidak memiliki usul dalam beragama. Mereka tidak memiliki pondasi yang kuat dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang awam, jamaah rahmatullah, hatta alumni Timur Tengah pun, apakah di berbagai macam tempat universitas yang ternama, yang terkenal, kalau mereka tidak memiliki usul yang kuat dalam beragama, maka mereka bisa terjatuh dalam kesesatan. Maka mereka akan bingung dalam beragama. Mereka tidak akan pernah mengerti bagaimana cara beragama yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak memiliki usul. Apa yang dimaksud dengan usul? Usul adalah pondasi-pondasi yang benar dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita terdahulu telah menjelaskan usul pokok dalam beragama agar seseorang itu tidak terjatuh dalam penyimpangan dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jamaah rahmatullah, di sana banyak mungkin alumni Timur Tengah. Mungkin dia LC, mungkin dia MA, bahkan doktor sekalipun bisa terjatuh dalam penyimpangan apabila mereka tidak memiliki usul yang kuat dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian para ulama menasihatkan kepada kita semuanya agar ketika kita beragama untuk mempelajari usul pondasi pokok dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tidak boleh tidak.
ibarat bangunan jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita membangun sebuah bangunan, rumah yang mewah, rumah yang kokoh, yang tinggi menjulang ke atas langit, maka bangunan tersebut tidak akan bisa berdiri dengan baik kecuali kita telah membangun pondasinya. Pondasi yang kuat, maka akan terbangun bangunan yang kuat pula. Berbeda halnya kalau kita membangun sebuah rumah dengan pondasi yang recehan, yang remehan, yang kita tidak memberikan perhatian pada pondasi tersebut, maka apa yang dibangun di atasnya akan cepat runtuh, akan cepat rusak, akan cepat binasa. Maka demikianlah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala keadaannya sebagian manusia ketika beragama, mereka tidak memperhatikan usul dalam beragama. Mereka tidak memperhatikan dengan seksama, mempelajari dengan seksama bagaimana membangun usul dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, kitab yang kita akan membahasnya, kita akan mutalaahnya adalah kitab yang dikarang oleh al-Imam Ahli Sunnah, yaitu Imam Ahmad rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu manni wa karami. Di dalam kitabnya yaitu Usulus Sunnah dengan riwayat Abduwais Ibnu Malik Al-Aqtari. Dan kitab ini kami pernah dengarkan kajiannya dari Ustadz kami, Ustadz Abdul Hakim Amir Abdab hafizallahu ta'ala anhu wa ra'ah. Di mana zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kitab ini sangat bagus menjelaskan kepada kita bagaimana pondasi pokok dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara beragama yang benar, membangun pondasi agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak terjatuh dalam penyimpangan, apakah dalam perkara akidah maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam perkara muamalah dan dakwah zaman rahmatullah. Jadi ini satu paket dalam beragama. Ketika seseorang itu beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak hanya harus benar ibadahnya, tapi harus akidahnya benar. Ini pondasi pokok. Begitu pula dengan cara dia bermuamalah kepada orang kafir, kepada pelaku bid'ah, pelaku syirikan, pelaku maksiat. Maka ini penting zaman rahmatullah Subhanahu wa ta'ala kita bahas, kita kemudian kaji, agar kita tidak salah dalam melakukan berbagai macam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman rahmatullah Subhanahu wa ta'ala di sini disebutkan oleh pengarang kitab, yaitu Al-Imam Ahmad rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu manni wa karami. Beliau kemudian mengatakan, usulus sunnah indana, pondasi sunnah di sisi kami, atau menurut kami, atau mazhab kami, atau pemikiran kami, atau cara beragama kami, adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama zaman rahmatullah adalah berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat ridwanullah jami'an. Ini yang pertama zaman rahmatullah. Poin yang paling penting ketika seseorang beragama adalah usulnya dia mencocoki dirinya cara beragamanya dengan sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang kedua, wal iktida'u bihim. Dan kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah mereka. Mengapa zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita wajib untuk berpegang teguh dengan sunnah para sahabat ridwanullah jami'an, dan kemudian mengikuti sunnah mereka? Sebab zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah manusia yang di zamannya diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah manusia yang paling terbaik yang mengikuti nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah orang yang senantiasa bergegas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah nabinya alaihi salatu wasallam. Mereka adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita membaca Al-Quranul Karim, banyak sekali ayat maupun sunnah Nabi SAW, pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Begitu pula dengan sunnah Nabi SAW. Di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Dan orang-orang yang senantiasa bersamanya, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka senantiasa berkasih sayang di antara mereka, dan mereka sangat tegas dengan orang-orang kafir. Dan zaman rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan wajibnya kita mengikuti sunnahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115 jamaah rahmatullah. Surah An-Nisa ayat 115 di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man yushaqiqir rasul." Siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah, dalam perkara agama jamaah rahmatullah, bukan dalam perkara dunia. Karena sebagian orang mengatakan ini salafi wahabi sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah. Noh, tuh kamu dari awal sampai akhirnya itu bid'ah. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bid'ah yang kita maksudkan, yang dijelaskan oleh para ulama adalah bid'ah yang bersifat agama, yang dalam perkara agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam perkara dunia. Sebab jamaah rahmatullah, dunia ini akan senantiasa tatawur, senantiasa berubah keadaannya. Adapun agama maka tidak boleh dirubah-rubah, diotak-atik. Ya, kemudian kita membuat manipulasi dalam agama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. La yajuz jamaah rahmatullah subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepadanya huda, petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti jalannya selain dari orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman di sini jamaah rahmatullah? Ya tidak mungkin di zaman kita sekarang ini. Atau tidak mungkin para tabi'in, kemudian para tabi'in yang mendekati, tentunya kita melihat yang sangat mendekati zamannya dengan Nabi SAW adalah tentunya para sahabat. Dan hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, begitu pula dengan ulama-ulama tafsir yang lainnya, bahwasanya yang disebutkan di sini sabilil mu'minin, ghairu sabilil mu'minin, jalannya orang-orang mukmin di sini adalah para sahabat ridwanullah jami'an. Mendekati, sangat mendekati zaman rahmatullah. Maka siapa yang menyelisih Rasulullah SAW, kemudian mengikuti, menjalankan ibadah selain daripada cara ibadahnya Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nuwallihi ma tawalla. Maka kami akan biarkan dia leluasa dengan ibadah yang mereka lakukan. Hati-hati. Dan di antara disebutkan oleh para ulama, di antara berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari hamba adalah ketika Allah tidak memperdulikan lagi keadaannya. Apakah dia sesat, apakah dia menyimpang, hati-hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan zaman rahmatullah, kita sudah keras kepala batu ketika diingatkan dengan sunnah Nabi SAW, namun kita masih nyeleneh, namun kita masih berklik, namun kita masih banyak alasan. Jangan zaman rahmatullah, jangan sampai keadaan kita seperti itu. Maka Allah akan membiarkan dia leluasa dengan penyimpangannya, wa nuslihi jahannam, dan kelak kami akan kembalikan mereka ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan sesungguhnya neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka para ulama kemudian menyebutkan ini adalah merupakan ancaman yang sangat keras dan tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat ridwanullah jami'an. Ini adalah merupakan teguran keras zaman rahmatullah, warning siapapun orangnya, mau profesor, mau doktor, mau kiai, mau ustaz, dan titel yang sebagainya, kalau dia menyimpang dari sunnah Nabi SAW dan menyelisihi jalannya para sahabat ridwanullah jami'an dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diancam dengan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dibiarkan leluasa dengan amalan kesesatan yang mereka lakukan. Hati-hati jamaah rahmatullah. Jadi jangan pernah kita merasa aman ketika kita menyimpang dan sunnah Nabi SAW dan jalannya para sahabat ridwanullah jami'an beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa pernah tenang dengan penyimpangan yang kita lakukan, dengan kita menjauhkan diri kita dari sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat ridwanullah jami'an. Sehingga zaman rahmatullah, orang yang ingin selamat beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat ridwanullah jami'an, khususnya khulafaur rasyidin. Bagaimana mereka kemudian berakidah, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka bermuamalah. Ini penting zaman Allah Subhanahu wa taala kita pelajari. Ketika seseorang kondisinya sudah baik, ketika dia senantiasa mempelajari sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat ridwanullah jami'an, maka insyaallah ta'ala dia akan terlindungi dari berbagai macam penyimpangan syubhat yang disebarkan oleh da'i-da'i yang menyeru ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting zaman rahmatullah. Dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, sudahkah akidah kita mencocoki dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat? Seperti zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, keyakinan Nabi SAW yang kemudian diajarkan kepada para sahabatnya ridwanullah jami'an, apabila mereka ditanya aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala,
maka mereka langsung menunjuk ke langit di atas langit. Adapun bagaimana kaifiahnya, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Mereka adalah orang-orang yang menyerahkan urusannya dalam perkara akidah dan perkara ibadah, tunduk dengan sunnah Nabi SAW tanpa pernah banyak bertanya bagaimana sebagaimana keadaannya orang-orang yang menyimpan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara akidah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'asha bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhihi al-umma quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqalluha takallufan wa aqwama hadyan wa ahsana halan qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi adharihim fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim." Perhatikan dengan jamaah rahmatullah. Ini adalah merupakan perkataan indah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Anda ingin menjadikan seseorang manusia itu, sosok manusia sebagai teladan, maka jangan pernah meneladani yang lainnya kecuali sahabat Nabi SAW. Siapa yang ingin mencontohi seseorang, maka contohilah para sahabat ridwanullah jami'an. Bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana bermuamalahnya. Dan lihat orang-orang yang menyimpang dari jalannya para sahabat, sunnahnya Nabi SAW. Ya, kadang mereka berzikir sambil joget-joget, atau sambil berzikir sambil kesurupan, atau mereka selalu menyerang pemerintah, mencaci pemerintah. Yang banyak kita jumpai hari ini zaman rahmatullah, mereka na'udzubillahi min dzalik mengatasnamakan jihad untuk melawan pemerintah yang sah, menghardik pemerintah, mencela pemerintah di depan umum. Maka ini adalah bukan merupakan di antara sunnahnya para sahabat ridwanullah jami'an. Ini tentunya zaman rahmatullah menyimpan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, menasihati kita semuanya, generasi yang setelahnya, kalau kalian ingin menjadikan seseorang itu sebagai teladan, sebagai contoh dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan yang lainnya. Karena manusia yang lainnya zaman rahmatullah, siapapun orangnya itu, mau habaib dan sebagainya, mau ustaz, mau kiai dan sebagainya, maka mereka belum selamat sampai kita melihat bagaimana akhir hidupnya. Maka kalau kita ingin mencontohi seseorang, maka contohilah para sahabat ridwanullah jami'an. Baca kisahnya Abu Bakar, baca kisahnya Umar bin Khattab, baca kisahnya Utsman bin Affan. Teladani mereka, pelajari mereka, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Siapa yang ingin menjadikan seseorang itu teladan, siapa yang ingin mengambil seseorang itu sebagai teladan, maka hendaknya mereka meneladani para sahabat ridwanullah jami'an. Sebab mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang baik. Orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu. Dalam ilmunya berkaitan dengan Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Sangat sedikit takallufnya, membebani dirinya dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling kuat hidayahnya, orang yang terbaik keadaannya, kauman manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani nabinya alaihi salatu wassalam. Maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah athar-athar mereka, cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti mereka, cara mereka beragama kepada Allah. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, sebab mereka ini senantiasa berjalan beragama di atas jalan yang lurus zaman rahmatullah. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kemudian kita senantiasa mempelajari usul dalam beragama. Inilah pentingnya kita kemudian senantiasa mempelajari, mutalaah, membaca kitab-kitab para ulama terdahulu, bagaimana mereka memberikan kepada kita pelajaran, pengajaran berkaitan dengan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kana Ibnu Am yaqul rahimallahu rajulan lazima hadzal adar wa radiya bi wa in istathqalahu wa istabta'ahu. Kemudian perhatikan jamaah rahmatullah. Ibnu Aun kemudian berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang senantiasa berjalan di atas athar ini. Ini penting jamaah rahmatullah. Jangan kita pernah kemudian ragu dengan athar ini. Jangan pernah kita kemudian goncang dengan athar, dengan peninggalan-peninggalan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Athar itu adalah peninggalan bekas zaman rahmatullah. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ridho dengan jalan tersebut, dengan athar tersebut. Walaupun zaman rahmatullah mungkin memberatkannya, walaupun mungkin hal itu membuatnya bisa sakit hati dengan cacian, dengan makian, Wahabi, ekstremisme, radikalisme. Jangan rahmatullah. Alhamdulillah, kita harus ridho dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjalan di atas manhaj yang benar. Kita bisa berjalan di atas athar. Kita bisa berjalan beragama kepada Allah sesuai dengan
tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para sahabat ridwanullah jami'an, bukan sunnahnya ustaz-ustaz yang lainnya. Karena banyak zaman rahmatullah manusia menyimpan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan mengikuti pendapat ustaz-ustaznya. Mereka mengikuti pendapat kiai-kiainya. Kalau kiainya membolehkan demonstrasi, mencaci maki pemerintah, menghina pemerintah, mereka pun ikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat bagaimana sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kita arahan bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim. Maka tidak boleh memberontak, tidak boleh mencaci maki mereka. Doakan saja man rahmatullah. Sebab pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Tidak jauh. Maka kita akan bahas di kitab usul sunnah ini. Kemudian Ibrahim An-Nakhi berkata, "Lau anna ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masahu ala dhufri lama ghasaltahu iltimasal fadli fi ittiba'ihim." Andaikan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam itu membasuh dhufr, ya, maka saya akan mencucinya sebagai bentuk mengikuti, betul-betul benar-benar mengikuti keutamaan para sahabat ridwanullah jami'an. Lihat zaman rahmatullah. Bagaimana orang-orang setelah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan a'immatul arba, para imam empat ini senantiasa mereka mengikuti cara beragamanya para sahabat ridwanullah jami'an, sunnahnya para sahabat ridwanullah jami'an, karena mereka adalah manusia yang terbaik mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Umar ibn Abdul Aziz memberikan wasiat kepada para pekerjanya. Beliau kemudian mengatakan, usika bitaqwallah wal iktisadi fi amri. Aku wasiatkan kepada kalian, kepadamu, agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan pertengahan ketika menjalankan ketakwaan kepada Allah. Jadi tidak ekstrim dan tidak pula menyepelekan. Maka berjalan di atas sunnah dan sesuai dengan kapasitas kita zaman rahmatullah. Sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan membebani diri. Maka itu Anda akan terjadi dalam ekstrim dan jangan pula menyepelekan. Karena itu adalah merupakan di antara bentuk kemalasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan al-iktisadu fi sunnah khairum minal ijtihadi fil bid'ah. Bersedang-sedang, pertengahan saja. Tidak ekstrim dan tidak kemudian menyepelekan. Dalam beragam kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, itu lebih baik daripada seseorang itu bersemangat dalam perkara bid'ah. Kemudian wattiba'i sunnati Rasulullah sallallahu dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tarki ma ahdatha al-muhdithun ba'dahu fima jarat bihi sunnatuhu, dan meninggalkan semua apa yang dibuat-buat oleh orang yang melakukan amalan bid'ah setelah mereka menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini penting jamaah rahmatullah, untuk kita tidak mengikuti orang-orang yang sudah pernah memahami sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mereka meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Siapapun orangnya jamaah rahmatullah, mau kiai fulan, mau ustaz si fulan, kalau mereka pernah mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kemudian meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka ini adalah sebuah kebinasaan untuknya dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, Imam Al-Barbahari kemudian mengatakan, wa'lam rahimakallah annahu la yatimu islamu 'abdin hatta yakunu muttabi'an musaddiqan musliman. Ketahuilah jamaah rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, tidak akan pernah sempurna keislaman seorang hamba sampai dia mengikuti, membenarkan dan dia menyerahkan urusannya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, membenarkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan hatinya pasrah, hatinya menerima 100% dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tanpa kemudian mereka merasa berat dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Demikianlah jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, sedikit kita bahas tentang usul sunnah yang berkaitan dengan bagaimana kemudian kita bertamasuk, berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat ridwanullah jami'an dan mengikuti mereka dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya berdasarkan dalil Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada manusia yang paling terbaik setelah Nabi alaihi salatu wasallam kecuali para sahabatnya ridwanullah jami'an. Mereka adalah manusia yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam, mengorbankan segala apa yang mereka miliki demi agama Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia yang paling terbaik setelah Nabi alaihi salatu wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab.